البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di bab sholatul musafir wal marid. Salatnya orang yang safar, demikian juga orang yang sakit. Dan insyaallah kita akan akhiri bab ini, ya, bab tentang salat orang yang safar dengan orang yang sakit. Di kitab salat. Sebutkan pada pertemuan lewat di permasalahan orang yang safar, maka disunahkan untuk mereka menjamak. Ini disunahkan untuk mereka itu mengqashar, ya, disunahkan mereka itu mengqashar dan menjamak boleh. Mengqashar itu adalah sunnah, afdal. Ya, meninggalkan mengqashar itu adalah makruh, nah lewat pembahasannya. Ya, demikian juga disebutkan menjamak juga. Menjamak boleh juga ketika kita nazil sudah sampai di tempat tujuan kita, untuk kita menjamak juga boleh, ya, sebagaimana telah lewat pembahasannya. Walaupun juga disebutkan oleh para ulama, apakah mereka mendatangi sholat berjamaah, sebutkan di situ hukum sholat berjamaah untuk orang yang safar, ya, sebutkan yajibu 'alal musafirin ayyusallu jama'atan idza lam yasyuk 'alaihim. Kesimpulannya seperti itu. Wajib orang yang safar juga untuk sholat berjamaah selama tidak memberatkan mereka. Kemudian disebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perang. Perang saja mereka disyaratkan untuk sholat berjamaah. Ya, demikian juga hadis Malik bin Huwairits disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila datang waktu salat, adzanlah salah seorang kalian untuk kalian. Tsumma li ya ummakum akbarukum, untuk mengimami kalian yang paling besar di antara kalian. Ini menunjukkan ketika safar ataupun tidak safar. Demikian. Tapi tadi kita sebutkan selama tidak ada masyaqqah, tidak ada berat, kan demikian. Kalau kemudian berat kan tidak mengapa. Untuk sholat sendirian. Demikian juga, ya, untuk dia boleh menjamak. Oleh karena itu, kalau kita sudah sampai di tempat tujuan, umpamanya di Solo atau Jogja atau mana, maka di situ boleh, ya, untuk kita menjamak. Juga kalau terdengar adzan, untuk kita mendatangi adzan itu, sholat atau berjamaah. Demikian. Dan itu adalah tarjih dari Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin beliau mengatakan demikian di Majmu' Fatawa beliau. Demikian juga Syekh bin Baz, ya, rahmatullahi alaihim, demikian. Sebagaimana dalil-dalil tentang pembahasan sholat berjamaah itu. Kemudian dibahas juga apakah menjamak ketika terjadi hujan. Sudah kita bahas permasalahan ini. Di situ ada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang disebutkan bahwa kita boleh untuk menjamak, tapi untuk kita sholat sendiri, ini untuk kita sholat di rumah di waktunya, kemudian nanti ketika seperti sholat maghrib di rumah, kemudian nanti isya sholat lagi juga ketika masih hujan di rumah juga, demikian. Ini lebih afdal, ya, demikian. Jadi untuk kita apa? Sholat tetap pada waktunya, ya, demikian. Demikian juga, ya, apakah juga termasuk tin, ini lumpur ketika habis hujan itu kan, ya, khususnya tempat-tempat yang di itu mungkin jalannya tidak bagus namanya, termasuk juga yang menghalangi, ya, untuk sholat berjamaah. Demikian juga angin yang keras, angin yang kuat. Kemudian kalau menjamak disebutkan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa, wa kadzalika jam'ul matar. As-sunnah yajma'ul matar fi waqtil maghrib. Disunahkan untuk menjamak, ya, ketika hujan itu di waktu maghrib, ya, ketika waktu maghrib. Karena takutnya nanti ketika isya itu sudah tidak ada hujan lagi. Demikian disebutkan. Tapi tadi kita ulangi bahwa hendaknya kita sholat pada waktunya, sholat pada waktu, walaupun terjadi hujan. Juga yang menjadi peringatan juga, yaitu untuk orang yang itu adzan di masjid itu jangan ditinggalkan. Walaupun hujan deras tetap dia mendatangi masjid untuk adzan. Demikian juga kalau imam juga demikian. Ya, sebagaimana telah lewat pembahasannya. Kemudian berikutnya hadis nomor 426. Ya, sekarang kita akan membahas tentang sholat orang yang sakit.
Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Bukhari. Qala beliau mengatakan, kana bi bawasir, adalah aku mempunyai penyakit bawasir. Bawasir itu ambeien. Ambeien ya, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Ya, itu adalah warom. Fi batin al-miqdah. Yang ini terjadi yakni memar di dalam maq'adah, tempat untuk duduk itu, yaitu apa? Pantat. Bawasir ambil ini pantat itu. Ada di dubur kan demikian. Ini. Jadi Imran bin Husain beliau mempunyai penyakit bawasir, penyakit ambeien. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ani salat, tentang salat. Faqala, maka Nabi mengatakan, ini kaidah yang penting di dalam salat orang yang sakit. Sholli qa'iman, salatnya berdiri, salatnya berdiri. Ini ketika salat wajib, maka ini kaidah. Kalau dia mampu untuk salat dalam keadaan berdiri, maka wajib berdiri. Rukun, kalau dia salat maghrib umpamanya dia duduk, padahal dia mampu berdiri, batal salatnya. Karena termasuk rukun, ya rukun. Kecuali kalau salat sunnah, maka boleh dia duduk dan mendapatkan separuh dari pahala salat orang yang berdiri. Sholli qa'iman, salatlah berdiri. Fa illam tastati, kalau engkau tidak mampu, fa qa'idan, maka salatlah duduk. Fa illam tastati, kalau kamu tidak mampu duduk, fa ala jambi, maka hendaknya di samping, yakni sebutkan berbaring. Berbaring dengan sisi kanan, ya, itu. Atau sisi kiri dengan menghadap ke arah kiblat. Ini bukan berarti tidur telentang, tidak, tapi berbaring, ya, miring, berbaring miring ke arah kanan atau kiri. Ini ala jambi, mana seperti itu. Rawal Bukhari, semua ada 5 Bukhari. Demikian juga hadis nomor 427. Hadis ini, ya disebutkan pembahasannya ini dhaif, ya, demikian. Dan di sini telah lewat, ya, disebutkan di nomor 319, ya, terlewat juga di sini di halaman 300, di nomor hadis 319 di pembahasan sujud sahwi. Pembahasan kitab sholat di bab sifat sholat, ya, di sifat sholat disebutkan di situ hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa itu adalah mauquf, yang benar adalah mauquf, ucapannya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Karena Imam Abu Hatim di Ilaliyah beliau mengatakan bahwa itu adalah khata', yang mengatakan itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah. Yang benar itu adalah mauquf. Demikian. Jadi dia benar adalah mauquf. Mauquf dan ucapan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kalau beliau mengatakan, ada Nabi SAW maridun. Nabi SAW beliau menjenguk seorang yang sakit. Faru'ahu yusolli ala wisadatin faru'abiyah. Maka Nabi melihat orang yang sakit ini sholat di atas wisadah, di atas yang ini karpet. Dia sakit ini, ya. Faru'abiyah, kemudian Nabi melempar wisadah ini. Waqala, kemudian Nabi mengatakan, sholli alal ard in istata'ta, salatlah kamu di atas bumi kalau kamu mampu. Wa illa fa'umi imaan, kalau tidak mampu maka isyaratkan saja. Waj'al sujudaka akhfat min ruku'ik, jadikanlah sujudmu itu lebih rendah daripada rukukmu. Jadi kalau orang sakit maka demikian, isyaratnya seperti itu. Dia tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri. Rawal Baihaqi sebagai Imam Baihaqi bahwa Abu Hatim waqfahu. Abu Hatim mensayang bahwa itu adalah mauquf. Ini ucapan Jabir bin Abdullah. Itu sholat di atas bumi, ini demikian kemudian memberikan isyarat. Kemudian hadis nomor 428
Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga lewat ya di dalam hadis nomor 292. Ya, ini di sini juga pernah lewat. Di nomor 292. Di dalam sifatus shalah juga disebutkan bahwa hadisnya itu dhaif, ya, lemah, mu'al. Kemudian di situ ada penyakitnya. Sebutkan bahwa yang mengatakan ada penyakitnya dari Imam Nasai, demikian juga Imam Al-Marwazi. Berkata Imam Nasai, la a'lamu ahadan rawa hadzal hadits ghairu Abi Dawud Al-Hafri. Ya, aku tidak mengetahui meriwayatkan hadis ini kecuali Abu Dawud Al-Hafri. Demikian. Jadi mu'al karena itu. Jadi dia tafarruq menyendiri dalam riwayat ini. Oleh karena itu hukumnya adalah dhaif, dia mu'al. Ya, demikian. Wa Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli mutarabbian." Salat dalam keadaan mutarabbian, bersila. Rawi Nasai wa sahahu al-Hakim. Sebuah Imam Nasai disahih oleh Imam Hakim. Ternyata di sini tadi kita sebutkan berpenyakit. Lalu bagaimana sholatnya orang yang sakit? Ketika dia itu duduk, dia duduk semampunya. Bisa dia bersila, bisa kemudian mungkin ya dengan bersungguh dan sebagainya. Maka di sini ada permasalahan berkaitan dengan hadis ini. Idza lam yastati' marid ayusalli qa'iman. Kalau orang yang sakit tidak mampu untuk berdiri, ijma' para ulama dari hadis tadi kita sebutkan anahu yusalli qa'idan, salat dalam keadaan duduk. Jadi kalau kita sakit boleh duduk, ya. Kemudian ada permasalahan apabila dia mampu tetapi dengan apa? Dengan berat. Bisa dia berdiri tapi dengan berat. Ayakum untuk berdiri, entah dengan menggunakan tali ya dan sebagainya. Sebutkan di sini pendapat jumhur ulama sebagaimana dalam Al-Qur'an la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dia mampu. Jadi bagaimana dia duduk? Kalau dia sakit duduk. Walaupun dia bisa berdiri dengan apa susah payah, hendaknya dia tetap duduk. Demikian. Paham ya? Kemudian permasalahan berikutnya. Kalau di awal dia mampu ya untuk berdiri, kemudian tidak mampu berdiri lagi, bagaimana ini? Sebutkan di sini oleh Imam Nawawi. Ya ini penting juga. Kita tada sholatuhu qa'iman. Kalau dia ibtada sholatuhu qa'iman, mengawali sholatnya berdiri, tsumma ajiza, kemudian tidak mampu berdiri lagi. Di tengah-tengahnya, semua Imam Nawawi ya. Qa'ada wa bana 'alaiha bil ijma'. Disebutkan kalau dia awalnya mampu berdiri, berdiri, wajib berdiri. Kalau tidak mampu kemudian duduk. Lalu bagaimana? Bana, meneruskan, tidak perlu mengulang dari awal. Ijma' sepakat. Jadi demikian ya. Jadi kalau kita mampu awalnya berdiri, berdiri. Kalau kemudian tidak mampu, duduk. Kemudian apa? Kemudian meneruskan, tidak perlu mengulangi dari awal. Bagaimana kalau dia mampu berdiri tapi tidak mampu rukuk? Demikian juga sujud. Bagaimana ini? Apakah duduk? Disebutkan di sini adalah jumhur ulama, ya. Dan itu adalah benar. La yaskut anhul qiyam inda jumhur ulama. Ini yang penting. Kalau kita mempunyai keluarga, dia mampu sholat, ya ini diperhatikan. Mungkin orang tua sudah tua. Dia mampu sholat untuk berdiri, tapi tidak bisa untuk sujud, tidak bisa untuk rukuk. Apakah duduk atau tidur? Disebutkan kalau sholat wajib ya, yaitu apa? La yaskut, tidak terputus dari dia itu, tidak hilang pada dia itu kewajiban al-qiyam untuk berdiri. Harus berdiri. Lalu bagaimana dia tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud? Ya, disebutkan di sini wa yasjudu wa yarka hasbu taqatihi. Dia rukuk, dia sujud sesuai dengan kemampuannya. Paham? Jangan kemudian sholat duduk, jangan. Wajib dia berdiri, kalau dia mampu berdiri. Ya. Demikian juga kalau dia mampu duduk, duduk. Kemudian sujudnya bagaimana? Diisyaratkan. Ya, demikian. Itu yang perlu diperhatikan. Wajib dia tetap dalam keadaan berdiri kalau mampu. Kan demikian. Duduk juga mungkin bisa dibawa duduk, kan demikian. Jadi tetap dia berdiri, kemudian apa? Dia mengisyaratkan ya ketika apa rukuk, demikian juga ketika sujud. Jadi dia berdiri, ini perlu kita perhatikan, dan itu adalah pendapat jumhur ulama. Kemudian
Idza kana yusalli qa'idan li udrin tsumma istata al-qiyam. Nah, ini awalnya dia duduk saja, kemudian di tengah-tengah mampu untuk berdiri. Ya, boleh. Ini awalnya duduk kemudian berdiri kalau dia mampu dan meneruskan sholatnya. Bagaimana kalau dia berdiri tapi muttaqi'an kal asa? Dia berdiri tapi pakai tongkat. Bagaimana ini? Sebutkan afdolnya untuk dia meninggalkan tongkat itu, duduk saja. Ya, demikian. Itu sunnahnya. Kalau dia berdiri dengan menggunakan tongkat boleh enggak? Boleh. Kenapa kita mengatakan afdolnya dia duduk saja, meninggalkan tongkat atau tali? Sebutkan di situ ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, demikian juga hadis Aisyah. Hadis Anas muttafaqun alaih. Ya, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki rumah, masuk masjid. Beliau melihat tali yang menjulur ke atas. Ya, yang dia itu mamdud baina sariyatain, di antara dua tiang, ya di antara dua tiang yakni memanjang di antara dua tiang. Nabi mengatakan, apa ini? Mahada, dikatakan ini adalah tali yang digunakan oleh Zainab untuk dia sholat. Masya Allah, sungguh-sungguh dan semangat. Nabi mengatakan, huluh, lepaskan. Liyusolli ahadukum nasyatah. Sholat salah seorang kalian itu yang dia itu semangat. Faidah kasulah, kalau dia malas, au futur, lemas, faliyarqud, tidur. Ya, demikian. Berarti kalau tidak mampu ya tidak usah pakai tali, tidak usah pakai tongkat. Ini demikian. Apabila tidak mampu orang yang sakit ini untuk duduk, bagaimana? Ala jam. Ini di sini ada pendapat jumhur. Yusolli ala jambihi, yakni tidur miring, ya. Bukan berarti tidur terlentang, bukan. Tidur miring ke kanan atau ke kiri. Karena Nabi tidak menyebutkan ke kanan atau ke kiri. Pokoknya dia tidur miring menghadap ke kiblat. Yang penting menghadap ke arah kiblat. Ya, demikian. Hal tasihhu shalah idza shalla mustalqiyan. Bolehkah salat terlentang? Dia mampu untuk sebelah kanan atau kiri, disebutkan tidak sah. Jadi jangan langsung kemudian tidur. Kalau dia mampu untuk tidurnya ini miring, tidur miring. Karena hadisnya tadi ala jam, tidur miring, bukan terlentang. Ya, maka disebutkan di sini lantasih tidak sah. Wallahu musta'an. Karena hadisnya tadi. Kecuali kalau dia tidak mampu untuk tidur miring, tidak mampu ya sudah terlentang. Kan demikian, dengan isyarat dan sebagainya. Ya, demikian Allah. Demikian juga bagaimana kalau dia mampunya duduk, bagaimana tata cara duduknya? Tadi hadis sebutkan, hadis Aisyah tadi, hadisnya adalah berpenyakit. Jadi apapun yang orang itu mampu duduk, yakni duduk bersila atau yang semisalnya. Apakah dia boleh kalau sakit boleh meninggalkan sholat berjamaah? Mana yang afdol? Afdolnya dia mendatangi sholat berjamaah, karena di situ ada hadis sampai orang-orang itu dulu di zaman Nabi itu dipapah, digotong dua orang untuk menghadiri sholat berjamaah. Walaupun dia boleh sholat di rumah, tapi afdolnya dia datang ke masjid walaupun duduk. Paham? Gitu. Sampai di sini, insyaallah. Ini subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.